Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kok cuma satu decknya? Iya, ada dua. Gimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat, ya, sehat, happy. Semoga lancar-lancar dan dipermudah apapun yang kalian lakuin ya. Amin. Aku tuh jarang-jarang banget ya akhir-akhir ini bikin video. Aduh, gimana nih? Padahal pengen banget rajin bikin video. Sebenarnya emang agak kurang sehat kan berapa minggu terakhir ini, ya kan, sejak akhir Januari sih sebenarnya kayaknya, cuma aku ngerasanya akhir-akhir ini gitu ya. Biasalah kan di dunia ini, nggak semuanya manusia itu baik, nggak semuanya manusia itu positif. Pasti ada aja yang nggak suka sama kita, ada aja yang nggak senang sama kita, ada aja yang negatif, bad vibes gitu kan ya, manusia-manusia yang suka iseng gitu ya. Padahal kan niat aku bantu orang ya, tapi ya balik lagi, nggak semuanya orang kalau apa ya, ada orang baik tuh senang. Nggak semua orang senang sama kita, suka sama kita ya. Aku itu reading tarot buat bantuin orang, tapi ternyata ya mungkin orang persepsinya salah. Aku kemarin itu sempet bantu klien aku buat bacain soal pacarnya, terus ternyata pacarnya mungkin nggak suka ya kalau dia tuh diliatin sama aku ya. Padahal aku cuma bacain pakai tarot aja, nggak aneh-aneh dan macam-macam ya. Mungkin dia nggak suka, akhirnya dia kirim-kiriman gitu, paham kan? Akhirnya dia kirim sesuatu yang negatif ke aku, jadi ya aku agak-agak males jadinya. Terus agak-agak berantakan semua yang aku lakuin. Terus kayak rezeki aku kayak ditutup, terus tarot aku kayak sepi, kayak gitulah ya. Aku sih sebenarnya udah agak ngerasa, sampai pas aku ketemu klien aku itu kayak muntah-muntah. Itu parah banget sih, muntahnya bener-bener muntah parah. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Aku udah feeling, cuma aku nggak mau seuzon waktu itu. Jadi kayak yang feeling ternyata malah teman-teman aku yang indigo pada telepon terus merasa kayak aku kenapa. Aku bilang nggak kenapa gitu kan. Akhirnya dibantu healing ya kan, dibantu cleansing. Terus kemarin ya udah agak enakan sih. Itulah kenapa jadi efeknya ke YouTube juga, karena dibikin jadi males gitu aku ngapa-ngapain ya. Terus rezeki dan keuangan aku kayak ditutup, terus apa yang aku kerjain kayak wah kacau balau, berantakan. Sampai kemarin aku tuh agak stres gitu ya, tiba-tiba nangis kayak sedih gitu. Tapi tarotnya udah mulai normal sih ya. Aku di sini bukan mau ceritain tentang klienku atau pacarnya, tapi aku yang pengen aku kasih tahu di sini adalah ya di zaman sekarang masih adalah orang-orang yang sirik kayak gitu ya, yang berteman sama jin-jin gitu kan, makhluk-makhluk negatif ya, buat kirimin sesuatu yang negatif ke orang. Padahal itu nanti bakal dipertanggungjawabin loh di akhirat nanti ya, terutama kalau muslim. Dan pesan aku adalah ya kalian hati-hati juga sih, kadang niat baik kita belum tentu diterima sama orang ya, bener nggak ya? Ya udah, pengen cerita itu aja, berbagi. Doain aku ya, semoga aku cepat sehat, cepat healing, cepat sembuh, terus aku jadi balik rajin lagi kayak dulu bikin videonya ya. Oke. Tenang aja, kalian bisa skip ya kalau misalnya langsung mau ke videonya. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah yang akhir-akhir ini kangen sama kamu ya. Kira-kira siapa orangnya? Semoga dia yang kamu pikirin kangen sama kamu ya, kayak kamu kangen sama dia. Cie. Mungkin ini gak resonate buat semua orang, karena ini kan menarik energi banyak ke orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oh iya, aku mau info kalau misalnya paket reading sama aku itu ada yang berbentuk video loh. Jadi cocok banget buat kalian nih yang third party relationship. Misalnya kalian punya apa ya, di dalam hubungannya ada orang ketiga, kalian mau kepoin seseorang, bisa jadi pakai paket yang video. Nanti aku bikin videonya. Nanti videonya itu aku masukin ke YouTube aku, yang bisa lihat cuma aku sama klienku. Nanti ada linknya gitu. Jadi kapan aja sampai kapanpun kalian bisa tonton itu YouTube-nya gitu. Seru kan?
Iya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Check it out. Ya, akhir-akhir ini kangen sama kamu. Ini readingnya tentang personality, karakter seseorang, energi dia, energi hubungan kamu sama dia seperti apa ya. Coba nanti kita lihat. Ini dikit banget ya simbol-simbolnya. Mesti benar-benar pakai intuisi. Oke, yang kangen sama kamu siapa ya orangnya nih? Dia orangnya kayaknya menyenangkan ya, cheerful, menyenangkan. Kamu tuh kayak ditakdirkan gitu, ditakdirkan entah harus kenal dan bertemu sama dia di kehidupan saat ini, atau memang ditakdirkan bertemu lagi, ditakdirkan untuk menyelesaikan masalah ya, dipertemukan. Mungkin ya intinya kamu sama dia ada jalan takdirnya gitu sebenarnya. Bukan takdir jodoh ya, maksudnya belum tentu ke arah jodoh. Maksudnya tuh takdir kan banyak ya, bisa kita dipertemukan sama dia itu juga takdir. Bisa kamu sama dia terkoneksi juga itu takdir ya, termasuk. Dia tipe-tipenya ini suka komunikasi ya kayaknya. Suka komunikasi, suka ngobrol. Maksudnya komunikasinya itu kayak kalian sering by chat, by phone gitu, entah teleponan atau chat. Ya, pokoknya kalian dia atau kamu atau kalian suka saling berkabar gitu ya, kirim-kirim pesan kayak gitu. Dia tuh ada jiwa-jiwa pemimpin. Dia suka gitu kayak entah dia memimpin di dalam satu pekerjaan atau memimpin di keluarganya, bisa juga, atau mungkin orang percaya sama dia gitu, sama omongan dia, sama kata-kata dia. Pokoknya dia kayak jadi panutan gitu mungkin ya. Iya. Dia sih ada rasa pengen ketemu sama kamu ya. Entah kalian berjauhan atau LDR atau apa, pokoknya kayak ada rasa pengen ketemu ya. Dia suka banget kayak nongkrong-nongkrong atau chill, ngumpul-ngumpul gitu kali ya, bersosialisasi dia suka. Mungkin juga punya banyak teman ya. Agak tertutup, misterius juga orangnya. Sebenarnya sih orangnya seru ya, tapi ya kadang tertutup juga sih, misterius. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang dia bisa open, ada beberapa hal yang kayak dia keep sendiri ya. Kayaknya dia pernah mengalami sakit hati, terluka gitu ya, atau punya apa ya, luka batin mungkin. Tapi pelan-pelan ke sini sih agak sembuh sih, agak healing gitu, udah lumayan healing dianya nih. Aku ngerasa di sini yang kangen sama kamu sih bisa 2 orang ya. Nggak cuma 1 mungkin. Dia ini agak misterius, tapi orangnya ini ada yang memang apa ya, orangnya ini lebih aktif di malam hari, ada yang kayak gitu, ada yang religius juga ya. Dia ini kayak apa sih, kayak punya karakter yang beda gitu ya. Gimana ya, entah kamu atau dia ngerasa tuh beda satu sama lain. Misalnya kamu ngerasa dia tuh beda dari orang-orang yang pernah kamu kenal, kamu ngerasa dia itu beda dari orang-orang yang misalnya kamu ngerasa dia itu beda dari mantan-mantan kamu gitu ya. Pokoknya kamu ngerasa dia beda deh ya. Dan mungkin kamu sama dia juga ada perbedaan, bisa juga ya. Atau hubungan kalian ada perbedaan, bisa juga. Dia ini kayaknya lagi dalam masa-masa berkembang. Masa berkembang tuh apa sih? Misalnya karirnya dia tuh lagi bagus-bagusnya, atau dia lagi di usia berkembang, lagi usia muda misalnya gitu ya. Waktunya dia berkembang, waktunya dia maju gitu. Tapi nggak harus muda juga sih. Mungkin dia tuh misalnya ya karirnya lagi bagus, lagi naik-naiknya gitu, lagi sukses-suksesnya, lagi berhasil, atau dia lagi mengerjakan sesuatu yang memang tuh apa ya, lagi ongoing gitu loh, lagi berjalan apa yang dia lakuin sekarang. Dia ini mungkin
Dia senang sih dekat sama kamu, dia senang dekat sama kamu, dia senang punya hubungan sama kamu ya. Dia menikmati semua kebersamaan sama kamu pas lagi kalian deket gitu. Tapi di sini ada ini ya, kayak ada kartu yang bilang kamu sama dia tuh kayak udah menjauh. Iya. Mungkin entah kalian punya hubungan terus akhirnya menjauh, entah saat ini memang kamu sama dia menjauh gitu, LDR bisa juga. Mungkin dia dari air sign bisa, atau water sign bisa, tapi fire sign juga bisa ya. Iya. Bisa kalian sekarang jadi menjauh, atau kamu sama dia sekarang ya berjauhan, entah LDR atau apa sih. Iya. Mungkin dia juga kerjanya yang berhubungan sama air, atau di laut atau di pantai, bisa juga sih. Ya. Ada yang kamu sama dia yang tiba-tiba menjauh, ada karena suatu masalah. Karena kalian sama-sama emosi terus menjauh juga ada. Dia itu orangnya apa ya, kayak agak tertutup gitu ya, kan misterius tuh, terus tertutup. Atau dia orangnya tuh suka senang sendirian gitu. Iya, ngapain dia sendirian? Iya. Dia orangnya menyenangkan, happy, cheerful. Atau orang kalau dekat sama dia tuh nyaman. Orang kalau dekat sama dia tuh happy, seneng. Karena dia tuh pembawaannya ya happy, happy terus ya. Mungkin kamu sama dia pernah ada keinginan buat punya hubungan ke jenjang lebih serius. Entah pernah punya hubungan, atau ya bisa juga saat ini ada keinginan buat menjalin hubungan serius ya, ke tahap yang lebih serius, misalnya menikah gitu ya. Bisa juga dia orang dari masa lalunya kamu sih, yang masih ada perasaan sama kamu. Iya, ada energi-energi masa lalu gitu, kayak mantan. Ya, di antara masa lalu kamu, di antara mantan-mantan kamu, kayaknya dia yang masih ada perasaan sama kamu. Tapi bisa juga dia yang kayak paling beda di antara mantan-mantan kamu. Tahu lah bedanya apa ya. Dia ini orangnya suka kebebasan. Suka kebebasan, terus kayak apa ya, kayak nggak suka diatur. Iya, intinya dia lebih suka kebebasan sih, kayak nggak suka dikekang aja gitu. Dia ini suka ini ya, orangnya itu karir minded banget, pikirannya tuh kerja gitu, cari uang. Energi zodiak kayak Capricorn, Aquarius, terus apa lagi, Taurus ya, Virgo, Leo, Libra gitu. Pokoknya energi-energi yang memang orangnya suka kerja ya, suka ya, pokoknya inilah orangnya tuh workaholic gitu maksudnya ya. Bisa juga dia udah mapan sih, apalagi kalau dia maskulin, mungkin dia udah mapan. Iya, dia orangnya kayaknya nggak gampang deket deh sama orang lain, kayak dia punya circle-nya sendiri gitu, kayak deketnya sama yang itu aja. Ada energi Libra, dia tipe-tipe yang kadang agak bingung, suka bingung gitu ya, suka bimbang ya. Atau orangnya tuh agak pelin-pelan atau gampang berubah-ubah mungkin. Sebentar A, nanti bentar lagi B gitu ya. Dan aku lihat dia ini orangnya mungkin pernah kayak dia mempertimbangkan kamu ya. Kayak ada momen dimana dia mempertimbangkan kamu. Ya luas sih kalau mempertimbangkan tuh. Misalnya dia pengen serius atau enggak sama kamu, pengen jadiin kamu pasangannya atau enggak, pengen selamanya atau enggak sama kamu gitu. Ya, itu contoh-contohnya aja ya, jangan dibawa baper. Kayaknya kamu sama dia ada perbedaan sih, entah sih perbedaan apa, tapi perbedaannya kayak cukup mencolok gitu loh. Iya, kayak ada perbedaan yang cukup jelas. Mungkin juga dia bisa bekerja di bidang hukum ya, orang yang benar-benar kayak menjunjung tinggi suatu keadilan, cia ya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah Pancasila. Ya,
Iya, dia tuh orangnya tuh pengennya tuh kayak adil, apa-apa tuh sama rata, nggak pilih kasih, nggak egois ya. Kayak misalnya dia pengen kamu happy ya dia juga happy. Apalagi kalau dalam memutuskan sesuatu dia pengennya semuanya happy gitu ya. Nggak yang dia aja yang happy atau kamu aja yang happy, nggak. Dia orangnya cukup adil sebenarnya ya. Mungkin dia apa ya? Ada juga kayaknya udah pernah menikah, mungkin. Entah kalian dalam hubungan third party atau enggak ya, mungkin ada yang udah pernah menikah. Mungkin juga beberapa dari mereka itu kulitnya sawo matang ya. Ada yang agak kurus juga sih ya. Ada dia mungkin seseorang yang membatasi diri dari kamu, kayak ada batasan di antara kalian, atau entahlah siapa antara kamu atau dia yang memberikan jarak ya. Yang memberikan jarak itu pastinya udah menjauh sih sama kamu. Tapi aku lihat di sini kayak ada energi twin flame. Kamu sama dia kayak apa ya? Kayak terikat gitu satu sama lain. Walaupun menjauh ada batasan tuh kayak terikat. Ya nggak tahu lah, kayak terikat aja gitu, susah lepas energinya. Ya, kalau twin flame gitu kan, walaupun jauh kayak susah lepas. Bisa jadi ya, dia pernah sakit hati sama kamu ya. Atau dia pernah mengalami fase terpuruk atau sakit hati karena seseorang. Nggak semuanya sakit hatinya karena kamu sih. Kamu jangan baper ya, santai aja. Tenang aja, aku nggak bakalan salahin kalian ya. Dia kayak pernah mengalami fase sakit hati, sedih, patah hati. Tapi bisa juga ya patah hatinya bukan karena kamu. Tapi ada juga yang patah hatinya karena kamu sih. Tapi sedikit sih yang patah hatinya karena kamu. Malah banyak mungkin kalian yang disakitin sama mereka. Ya enggak? Ya kan? Dia ini orangnya kadang gampang baper sih. Kayak apa ya? Ya gampang baper atau gampang tersinggung gitu perasaannya. Agak-agak sensitif maksudnya gitu ya. Kalian suka ini ya. Mungkin kamu sama dia ada perbedaan cara pandang atau berpendapat gitu. Terus kalau misalnya udah beda pendapat itu kayak rentan banget buat sakit hati atau gampang baper ya jadinya. Karena kan tersinggung kan perasaannya. Dia ini cukup mapan ya, entah banyak aktivitasnya yang menghasilkan money ya, yang menghasilkan uang, atau ya dia banyak asetnya sih ya, banyak saving aset atau banyak tabungan lah ya. Berarti dia tajir kali ya. Mungkin dia orangnya intelektual, cerdas, kayak suka belajar gitu ya. Pokoknya kayak intelektual lah, kayak cerdas aja gitu, pintar anaknya nih ya, rajin belajar, mungkin rajin sekolah. Ya, orangnya agak religius. Iya, suka ibadah atau suka berdoa. Dan aku lihat apa ya, dia suka kepoin kamu mungkin, terutama di malam hari. Iya, kalau kamu udah menjauh sama dia ya, kamu pernah dijadiin suatu pilihan sama dia, kayak pilih kamu atau pilih orang lain, atau pilih kamu atau pilih seseorang yang lainnya. Iya, kayak dia berada di dalam situasi yang cukup berat gitu, antara pilih kamu atau seseorang. Iya ya. Bisa juga kalian dalam hubungan third party sih, kayak entah siapa yang menutupi seseorang di dalam hubungannya ya. Dan mungkin ada seseorang yang menyimpan perasaan ke orang lain walaupun dia udah punya pasangan. Nah lo ya, dia jiwa-jiwanya itu jiwa yang mau fight, mau berjuang, bukan tipe-tipe orang yang lemah sih. Aku lihat orangnya cukup kuat ya. Apalagi kan tadi dia pernah mengalami fase sakit hati ya. Biasanya orang-orang yang pernah sakit hati atau tersakiti tuh biasanya orang-orang yang pernah tersakiti atau sakit hati tuh ya jiwanya tuh strong ya, lebih kuat ya. Jadi apapun yang terjadi dia tetap bisa menghadapi cobaan. Ya. Aku lihat dia orangnya mungkin agak pemikir ya. Apa-apa tuh dipikirin ya. Bisa jadi dia ini
cinta atau sayang sama kamu ya. Di sini tuh kayak ada ikatan perasaan. Mungkin dia cinta sama kamu atau sayang sama kamu ya. Ini nggak semuanya kalian udah putus sama dia ya, atau udah selesai hubungannya. Bisa juga kamu sama dia masih in relationship terus menjauh karena LDR gitu, kan bisa juga ya. Iya, tapi kalian kayak udah terikat satu sama lain sih. Ya, kayak susah lepas gitu. Dia ini orangnya mungkin fasenya saat ini lagi pengen bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Entah dulunya dia buruk atau negatif ya, tapi ya sekarang dia pengen berubah gitu menjadi lebih baik ya. Hidupnya juga lebih positif, lebih kayak tercerahkan gitu. Mungkin sebelumnya dia negatif, ada yang sebelumnya kayak negatif tapi sekarang lebih positif gitu. Dia memilih untuk menjadi orang yang lebih positif, lebih tenang, lebih kalem ya. Dia kayak pengen ini sih, ada keinginan buat apa ya, kayak memulai kehidupan yang baru gitu, menjadi seseorang yang baru, kayak seseorang yang terlahir kembali, baru terus lebih baik ya. Orangnya cukup hangat sih, kayak friendly, cukup hangat, nice gitu orangnya. Apa ya, dia orangnya tuh suka ngasih tahu ini tuh, inspiratif kali ya, menginspirasi banyak orang bisa juga, atau dia tuh seorang influencer mungkin juga, atau dia punya followers mungkin di sosial media gitu, orang tuh kayak seneng suka dengerin dia atau apa gitu. Kayaknya sih, kayak dia tuh tipe-tipe orang yang suka kasih informasi, mungkin nggak harus influencer sih, kayak dia seseorang yang suka kasih informasi ke banyak orang, terus orang tuh kayak mau dengerin apa yang diomongin gitu. Terus kalau misalnya dia pernah dekat sama kamu terus dia pernah menyakiti kamu, nih saat ini dia kayak lagi mengalami sebuah karma. Dia sadar sih mungkin itu karmanya dari kamu, mungkin karena pernah menyakiti kamu, mungkin ya. Atau dia ini pernah mengalami kehilangan seseorang kerabat atau apa gitu yang dekat sama dia, entah keluarga, orang tua atau apa gitu. Pokoknya dia kayak pernah mengalami kehilangan lah seseorang yang dekat sama dia. Dia orangnya kadang terbuka sih, entah terbuka sama kamu emang atau orangnya gampang open ya. Bener kan yang aku bilang, ini kayak berlawanan kan. Awalnya kita bilang kan dia itu kayak tertutup, misterius, tapi di sini ada yang tiba-tiba kayak orangnya tuh terbuka ya. Ya mungkin bukannya dia dua kepribadian ya, mungkin di sini tadi aku bilang lebih dari satu orang yang kangen sama kamu gitu. Dia tuh kayak punya skill kelebihan ya, atau intuisinya bagus, kayak dia punya kelebihan mungkin misalnya ya kayak anak-anak indigo gitu ya, misalnya dia punya apa sih kelebihan, intuisinya tuh bagus, tajam gitu. Entah deh, dia kayak bisa memprediksi sesuatu hal. Ya. Terus aku lihat dia bisa tuh yang kayak baper, terus yang kayak nangis gitu, sedih, itu bisa. Ada yang kayak gitu orangnya di sini. Dia suka banget menyendiri dan cari ketenangan. Dia nih entah aktivitasnya banyak atau karirnya tuh cukup sibuk dia orangnya. Dia sibuk, terus dia kalau melakukan sesuatu tuh sepenuh hati, totalitas ya. Dia kerahkan tuh semuanya, kayak tenaga, pikiran ya, terus apa lagi ya, pokoknya dia totalitas lah ya. Dia orangnya sebenarnya cukup keras sih, entah keras kepala atau apa ya, kayak nggak gampang dibujuk gitu orangnya. Dia cukup keras orangnya. Kalau misalnya kita rayu-rayu atau apa juga dia nggak bakal bergeming. Ya. Atau mungkin kamu sama dia ada penghalangnya hubungannya, bisa juga. Atau kamu sama dia hubungannya berjauhan, dulu berjauhan atau sekarang berjauhan. Tapi kamu di sini sama dia kayak ada jalinan semacam twin flame gitu ya, walaupun jauh terikat terus, saling tarik menarik gitu. Banyak banget sih aku ngerasa energinya di sini tuh kalian yang twin flame ya. Bener deh. Menurut dia kamu itu dunianya. Aduh. Dunia apa tuh? Dunia dalam berita. Kamu tuh dunianya buat dia, kamu segalanya gitu ya.
Dia tuh suka kepoin kamu loh, atau memang dia orangnya tuh kepo. Iya, ini kayak aku ngerasa banget kayak kamu sama dia LDR, kayak ada satu di zona waktu yang berbeda kayaknya, di timing yang berbeda. Misalnya kamu WIB, dia Wita gitu kan. Kayak ada zona waktu, atau kalian ya jauh aja gitu. Tapi walaupun jauh, kepo sih. Entah sih kepoinnya dari mana ya. Ada yang orangnya temperamen, gampang marah atau gampang baper. Tapi ada juga orangnya tuh kayak mau deket kamu terus, kayak susah melepas atau susah menjauh dari kamu. Atau dia itu sering memantau kamu. Maksudnya dia tuh nggak pengen pandangan dia tuh lepas dari kamu. Kayak dia harus tahu tentang kamu ya. Ada yang kayak gitu, bener. Jadi dia kayak kepoin kamu terus, stalking kamu terus. Kalau dia feminin, dia tuh orangnya suka mikirin kamu, atau memang dia tipe-tipe yang pemikir. Tapi yang jelas dia suka mikirin kamu sih. Iya. Mungkin kalau misalnya dia feminin, dia cantik. Kalau dia maskulin ya dia cakep lah gitu. Ya. Hubungan kalian sebenarnya agak ada yang ini sih, kayak complicated gitu. Bisa jadi gini, entah hubungan kalian complicated atau kamu merasakan kalau dia itu dekat sama banyak orang, jadi kamu ngerasa kayak punya saingan. Atau dia pun juga kayak gitu, ngerasa kamu dekat sama banyak orang, terus jadi ya dia ngerasa punya saingan gitu buat deket sama kamu atau buat memiliki kamu. Iya. Mungkin dia memilih kamu di antara option-option yang lain. Misalnya dia dekat sama beberapa orang, terus dia punya option yang lain dong, ya punya pilihan lain. Tapi dia memilih kamu. Cie ya. Kamulah satu-satunya ya. Kayak lagunya siapa itu? Dewa ya. Kamulah satu-satunya. Aku udah lama gak nyanyi ya. Dia pernah ada di fase kayak menyerah gitu ya sama kamu, sama hubungannya sama kamu. Sebenarnya hubungan kalian itu apa ya, kayak ada perkembangannya. Kayak hubungan kalian ada yang udah lama juga sih. Iya, terus berkembang kan, semakin lama semakin berkembang. Ya, kayak negara kita ya, semakin lama semakin berkembang. Gak ada hubungannya. Nah, apa ya, dia itu orangnya ya tipe-tipe yang bingung. Tipe-tipe bingung tuh kayak apa ya, ya orangnya kayak gampang panik gitu atau bingung. Kalau ada apa-apa dia bingung nih, aduh panik gitu. Iya. Dia orangnya ini gampang banget marah ya, emosional, kayak ekspresif banget gitu emosionalnya, gampang emosi juga ya. Iya, gampang emosi. Kalau dia emosi, wah dia langsung marah banget sih. Dia tuh orangnya punya banyak keinginan, banyak maunya, ini itu. Terus mungkin tujuan hidupnya juga banyak. Kamu tau lah kayak goals hidupnya gitu ya. Apa aja dia pengen jadi ini, pengen jadi itu, mau ini mau itu tuh kayak banyak banget aku liatnya. Bisa dalam keinginan materi, bisa juga ya apapun lah yang dia mau ya. Dia mungkin banyak disukain sama orang deh kayaknya. Iya, kayak disukain sama orang-orang. Kayak orang tuh mau deket sama dia. Kayak penampilan atau dari luarnya tuh kayak cantik gitu. Jadi orang kayak tertarik sama dia ya. Dia tuh orangnya kayak berani ya, kayak nggak takut gitu. Dia kayak nggak takut, maksudnya apapun yang terjadi dia nggak takut gitu loh. Nggak takut sakit hati atau nggak takut kenapa-napa. Kayak dia tipe-tipe yang mau menghadapi gitu, berani intinya malah ya. Bingung jelasinnya. Ada yang orangnya toksik sih. Udah toksik, kamu terikat lagi sama dia, itu masih ada. Orangnya toksik, kayak orangnya menakutkan deh pokoknya. Kayak apa ya, kayak bisa mengancam diri kamu atau
kehidupan kamu gitu. Ya orangnya mengerikan itu mungkin. Ya kan toksik kan. Pasti menyeramkan. Ya enggak? Di sini ada orang tuh yang tipenya ada Leo pride gitu ya, punya pride seperti Leo, seperti energi Leo gitu maksudnya. Bukan berarti dia zodiaknya Leo ya, bukan, no. Dia tuh punya pride seperti energi Leo. Seseorang yang berjiwa pemimpin gitu ya, terus agak-agak egonya tinggi, berjiwa bebas. Terus apalagi sukanya mungkin ya ngatur-ngatur, nggak suka diatur. Ya pemimpin kan gitu kan, sukanya ngatur. Egonya tinggi, ada yang sombong, tapi dia tuh memang berkarisma gitu loh. Beberapa dari mereka memang berkarisma. Iya. Orangnya seru, lucu, ada yang humoris, aku ngerasanya. Tapi mungkin juga dia lebih dewasa dari kamu. Ada yang lebih dewasa dari kamu sih. Iya. Banyak juga nih energinya yang Aquarius ya kayaknya. Kamu sama dia sih mungkin punya perasaan, terus perasaannya sama-sama besar gitu kamu sama dia. Iya, sama besarnya. Kamu cinta ya dia cinta. Kamu sepenuh hati ya dia juga sepenuh hati. Ada yang kayak gitu ya. Nah mungkin dia seseorang yang bekerja di bidang yang berhubungan sama air, laut, atau pantai gitu ya. Bisa juga water sign atau air sign. Sampai di mana dah tuh tadi? Tadi ajan, aku jadi istirahat dulu deh ya. Oke. Coba kita lihat ya. Ini kan karakternya. Coba kita lihat hubungan kalian tuh gimana ya, hubungan kamu sama dia. Hubungan kamu sama dia. Waktu itu kan ada yang bilang, Kak, kalau misalnya itu reading di YouTube, kasih tahu dong hubungannya tuh kita kayak gimana, jangan kasih tahu personalitinya aja supaya kita tahu kira-kira orang itu tuh yang mana gitu katanya. Mungkin kalau personality mirip-mirip kali ya. Ya udah. Coba kita lihat ya seperti apa nih orangnya. Orangnya ya. Hubungan kamu sama dia ada perbedaan, ada keraguan kamu sama dia di antara kalian. Ada yang hubungannya misterius juga, kayak nggak terbuka gitu. Entah dia nggak terbuka sama kamu atau kamu nggak terbuka sama dia waktu kalian punya hubungan, atau hubungan ini memang kayak hubungan tersembunyi gitu. Orang lain nggak ada yang tahu selain kalian berdua yang tahu punya hubungan. Ya mungkin ini bisa jadi hubungan terlarang. Kan kalau biasanya yang tersembunyi itu kan hubungan terlarang kan, orang lain nggak ada yang tahu. Ya mungkin di dalam hubungan third party ada juga sih ya. Sebenarnya hubungannya tuh bagus sih, maksudnya bukan sebuah hubungan yang lemah, hubungannya tuh strong, kuat gitu maksudnya ya. Sebenarnya gitu, cuma ya ada keraguan juga di sini. Ada yang mungkin hubungannya toksik, entah toksik atau selalu terjadi masalah. Nah, aku rasa di sini kayak berkali-kali kalian coba buat perbaiki terus gitu. Tapi hubungan kamu sama dia mungkin juga kayak ada penghalang. Entah sih penghalangnya apa, bisa seseorang, keluarga, atau orang tua, bisa juga. Atau lingkungan dia, bisa juga yang gak terlalu mendukung hubungan kalian. Aduh, mau marah. Aku udah tebar berapa kartu tadi, ternyata gak ke-record. Terus dari tadi gue ngomong, ngoceh, kesana kemari, gak ke-record. Ya, capek deh. Penuh perjuangan ya. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Tadi kalau nggak salah sampai situ, oke. Nah, mungkin aku ngerasa hubungan kamu sama dia tuh lama. Di sini banyak banget energi yang hubungannya tuh udah lama banget. Bukan hubungan yang sebentar, atau bisa jadi kalian udah kenal lama gitu. Nggak harus berhubungan, bisa jadi kalian dekat atau udah kenal lama gitu ya. Dan aku lihat
Ini so sorry ya kalau misalnya kalian ngerasa sebelumnya aku udah ngomong gitu ya, terus aku ngomong lagi nih, misalnya aku jelasin lagi. Ya soalnya tadi kan ada yang nggak record, jadi agak-agak lupa nih udah sampai mana ya. Maafkan ya, aku cuma manusia biasa gitu kan. Nah, aku ngerasa kamu tahu banget tentang dia, dia juga tahu banget tentang kamu. Kayak kalian sama-sama tahu kuncian masing-masing gitu ya. Di sini ada yang intuisinya cukup tajam sih. Ya mungkin beberapa mereka anak indigo gitu ya. Contohnya gitu, misalnya beberapa dari mereka kayak anak indigo, kayak punya kelebihan gitu, intuisinya bagus, tajam. Gak harus anak indigo aja sih yang intuisinya bagus. Ya, orang biasa juga ada kok ya. Nah, aku lihat juga mungkin kalian LDR atau kayak ada beda ini loh, ada perbedaan lokasi gitu, kamu di mana atau dia di mana pada saat itu ya. Kalian dulu pernah hubungan atau saat ini juga. Hubungan kalian tuh bagus, kayak ada keberuntungannya sebenarnya. Iya, mungkin juga kalian hubungan third party, ada cinta segitiga. Entah siapa ada di dalam hubungan seseorang ya, bisa kamu atau dia, atau ada orang lain di dalam hubungan kalian. Kayak kalian terjerat cinta segitiga, ada beberapa, sekitar 20-30% kalian yang terlibat di dalam cinta segitiga. Susah lepas banget, kayak di situ-situ aja ya. Terus aku lihat di sini kayak kamu merasa dia itu memberikan pencerahan buat kamu, atau dia merasa kamu itu memberikan pencerahan buat dia ya. Atau kalian ngerasa hubungan ini kayak memberikan semangat gitu buat hidup kalian. Atau salah satu dari kalian merasa kalau kehadiran seseorang tuh memberikan kehangatan gitu. Misalnya kamu memberikan kehangatan buat dia, dia memberikan kehangatan buat kamu. Misalnya kalian yang tadinya sikapnya cuek, dingin, terus misalnya merasa kesepian atau hampa gitu, terus dia muncul kan kehadirannya dalam hidup kamu, terus kayak wah, kayak beda gitu loh, menghangatkan hidupmu gitu. Gitu maksud aku ya, bukan kehangatan gimana-gimana gitu ya. Dan dia ini suka bikin kamu kepikiran, entah kamu kepikiran sama dia gitu, kepikiran kangen misalnya, atau kepikiran karena ada masalah, ya pokoknya suka bikin kamu kepikiran deh ya. Ada yang perbedaan agama juga sih kamu sama dia nih, ada perbedaan keyakinan gitu ya, mungkin beda agama atau beda keyakinan, tapi kamu menjalani hubungannya kayak tenang, kalem gitu, dewasa jalaninnya ya. Dia itu ada jiwa-jiwa ada jiwa-jiwa kayak Aries yang suka berkompetisi, suka nggak suka merasa tersaingi gitu, nggak mau kalah, agak-agak egois gitu. Pokoknya dia maunya tuh menang sendiri gitu. Ada jiwa-jiwa berkompetisinya gitu, kompetitif ya nggak sih? Pokoknya kayak gitu ya, maaf kalau salah. Dan dia ini orangnya cukup melindungi sebenarnya, cukup melindungi kamu gitu. Dan aku lihat kayak dia orangnya suka melindungi gitu. Dan di sini kalian tuh kayak punya unfinished business ya, bener nggak? Kayak punya unfinished business di mana mungkin kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang belum terselesaikan, atau ada sesuatu urusan kayak belum selesai, atau masih ada yang mengganjal di antara kalian gitu. Misalnya ada sesuatu yang belum disampaikan, atau ada sesuatu yang dia harus tahu tapi dia belum tahu gitu. Makanya di sini kayak ada seseorang yang pengen komunikasi dan menyelesaikan urusannya gitu, atau masalahnya. Hubungan kalian juga seperti hubungan jarak jauh ya, atau LDR, kayak overseas gitu. Misalnya kamu di mana, di negara apa, dia misalnya di negara apa gitu. Di sini kan banyak banget nih kakak-kakak yang tinggalnya tuh kayak di luar lah ya, kayak di Taiwan, Malaysia, di Hong Kong, kayak gitu-gitu. Terus pasangannya di Indonesia gitu ya. Banyak banget ya. Makanya kayak ada overseas, kayak beda benua, beda negara gitu, ada jauh. Atau dia seseorang mungkin yang bekerja di hal-hal yang berhubungan sama laut atau pantai atau dekat perairan gitu, mungkin juga ya. Kayak kalian ada beda lokasi atau jauh lah gitu intinya. Makanya kalian suka komunikasi karena berjauhan. Coba kita lihat lagi ya.
karena aku belum pakai deck ini. Coba kita lihat lagi. Dia itu di dalam hubungan kalian tuh sama-sama yang mau jadi good listeners. Maksudnya itu kayak sama-sama mau dengerin satu sama lain. Misalnya dia ada masalah, kamu dengerin, kamu ada masalah, dia juga dengerin. Nah, semacam kayak home lah gitu ya, tempat dimana kalian berbagi, sharing, entah ada masalah atau enggak gitu ya. Dia mau yang dengerin kamu pas kamu lagi butuh seseorang ya, dia suka available juga mungkin pas kamu lagi ada masalah ya. Terus aku lihat, nah ya kan, dia tuh orangnya siap siaga. Kalau kamu kenapa-napa, dia tuh ada available, dia mau gitu ya, berbuat sesuatu demi kamu. Aduh ya, penuh pengorbanan mungkin orangnya yang mau effort ya. Dia sebenarnya dalam hubungan dia tuh kayak lebih suka dengerin kamu. Bukan lebih suka dengerin sih, maksudnya tipe-tipe yang mau mengalah atau nurut gitu ya. Misalnya disuruh kayak gini, dia bakalan oke gitu ya, mau aja gitu maksudnya ya, mau aja. Kalau misalnya kamu suruh apa atau kenapa-napa, dia cepat banget gitu muncul atau datangnya. Orangnya cukup bijak sih. Misalnya kamu butuh seseorang, butuh advice, dia bisa nasehatin kamu atau dia bisa ngasih tahu kamu gitu. Karena ada beberapa dari mereka kan yang dewasa juga nih ya. Jadi dia tuh seseorang yang bijak mungkin ya. Mungkin di dalam hubungannya dia membawa banyak perubahan buat kamu. Misalnya karena berhubungan sama kamu atau kenal sama kamu, kalian satu sama lain mungkin berubah menjadi lebih baik gitu. Pokoknya ada sesuatu yang berubah di sini, tapi berubahnya sih ke lebih baik ya, karena kalian dekat atau kalian punya hubungan. Iya. Agak-agak posesif sih, bukan posesif, mungkin waktu kalian berhubungan atau deket, kalian tuh deket banget, kayak nggak bisa jauh-jauhan gitu loh, kayak harus tahu kamu di mana, dia di mana ya. Dan dia itu orangnya sebenarnya independen ya, kayak mandiri gitu, bisa ngerjain apa-apa sendiri. Entah sekarang mungkin dia udah menutup hati dari kamu atau udah menjauh dari kamu ya, kayak udah menutup hati atau menutup dirinya dari kamu. Ya, ada yang sifatnya childish juga sih, childish, kayak masih anak-anak gitu orangnya ya. Entah usianya masih childish, kekanak-kanakan, atau memang sifatnya, karakternya seperti itu gitu. Dia itu bisa menerima kamu atau dia bisa menerima kamu apa adanya. Kekurangan kamu, kelebihan kamu. Kekurangan lah ya, kalau kelebihan mah nggak diterima ya. Kalau kelebihan mah ya oke-oke aja ya. Kalau kekurangan gitu ya, memang harus diterima. Dia bisa menerima kamu apa adanya sih. Dia menerima kamu apa adanya. Terus dia dia kepo banget sama kamu, entah waktu itu, entah dalam hubungan atau saat ini juga masih kepo gitu. Di dalam hubungan sepertinya dia yang lebih banyak berharap sama kamu, atau berharap masih dekat, atau berharap sesuatu dari kamu, atau berharap pas kalian masih punya hubungan gitu ya. Oke, ini aja sepertinya sudah lama. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya gengs. Oke, zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Bisa jadi ini energinya aja, belum tentu zodiaknya ini. Jadi kalau bukan zodiaknya, jangan baper, pintar ya. Kok kayaknya banyak banget ambil zodiaknya ya. Di sini ada zodiak Scorpio, Aries, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Gemini, Aquarius, Taurus, Leo. Kecepatan nggak? Ya udah. Oke, hurufnya salah satu huruf di antara nama kalian. Banyak sekali kayaknya aku ngambilnya. Ada huruf J, N, R, O, V, G, F, B, S, A, W, K, U, I,
C apa nih? E ya. Oke. Itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive, with your heart, mind, and soul. Bye bye.